Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah nyata yang dibalut misteri lokal dan legenda turun-temurun. Kisah ini berasal dari Gunung Raung, salah satu gunung paling aktif di Pulau Jawa. Tetapi kali ini bukan tentang aktivitas vulkaniknya. Bukan pula tentang pemandangan sunrise dari puncaknya yang memukau. Ini tentang sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Tentang sosok yang disebut Baru Klinting, ular api penjaga batas dunia manusia dan dunia gaib. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri selanjutnya dari kami. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu menjadi yang pertama saat video baru tayang. Siapkan dirimu. Kita akan menyusuri kisah yang telah lama dikubur kabut Gunung Raung. Cerita ini berasal dari penuturan seorang mantan relawan SAR. Sebut saja namanya Pak Supeno. Pria parubaya ini tidak mudah percaya pada hal-hal mistis. Baginya, medan terjal, kabut tebal, dan ancaman jatuh ke jurang adalah risiko nyata. Namun, pengalaman yang ia alami dalam sebuah misi pencarian pendaki hilang pada Juli 2010 mengubah cara pandangnya tentang dunia yang selama ini ia anggap rasional. Pak Supeno masih ingat betul. Pagi itu, kabut menggantung rendah di sela-sela pohon pinus. Udara dingin menggigit tulang. Tim SAR baru saja mendapat laporan bahwa 3 pendaki dari Surabaya belum kembali sejak 3 hari terakhir. Mereka disebut memisahkan diri dari rombongan dan menempuh jalur tak resmi di sisi tenggara gunung. Waktu itu saya heran, kok nekat lewat jalur situ? Warga aja gak berani, kenangnya sambil menggulung lengan bajunya. Gunung Raung menjulang hingga lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut, menyuguhkan lanskap menakjubkan dengan kaldera raksasa yang berdiameter lebih dari 2 km. Gunung ini menjadi tujuan utama bagi para pendaki yang menyukai tantangan berat. Jalur-jalur resmi seperti Via Kalibaru atau Via Bondowoso memang terkenal karena medannya yang curam, trek bebatuan, dan suhu yang menggigit. Tapi di balik ketenaran itu, tersimpan sisi gelap yang tidak banyak diketahui. Tepat di sisi tenggara gunung, ada sebuah jalur yang jarang disebut, bahkan nyaris tak pernah disentuh oleh para pendaki modern. Jalur itu tidak ada di peta, tidak pula tercatat dalam komunitas pendakian. Warga menyebutnya sebagai jalur ular api. Warga desa menyebutnya jalur ular api, kata Pak Supeno, karena katanya, itu jalur tempat Baru Klinting lewat. Menurut kepercayaan masyarakat Osing, suku asli yang mendiami wilayah sekitar Banyuwangi dan Bondowoso, Baru Klinting bukanlah ular biasa. Ia adalah makhluk spiritual penjaga kawah Gunung Raung. Legenda menyebutkan bahwa Baru Klinting hanya akan muncul jika dipanggil melalui serangkaian ritual kuno. Tubuhnya diyakini berukuran raksasa, panjangnya lebih dari 20 meter, dengan sisik merah membara dan mata kuning yang menyala dalam kegelapan malam. Wujudnya tak bisa dilihat dengan mata biasa. Hanya mereka yang terbuka atau sedang dalam keadaan trans spiritual yang konon bisa menyaksikannya secara utuh. Warga tua percaya bahwa Baru Klinting adalah penyeimbang, penjaga antara dunia manusia dan alam gaib. Keberadaannya menjadi simbol bahwa Gunung Raung bukan sekadar bentang alam, tapi tempat suci yang harus dihormati. Hari pertama pencarian berlangsung normal. Tim SAR menelusuri jejak-jejak fisik, bekas pijakan, sisa api unggun, dan plastik makanan. Tapi sejak memasuki hari kedua, suasana berubah. Di satu titik, jejak kaki manusia berubah drastis. Seperti ada sesuatu yang membakar tanah dari bawah, padahal tanahnya lembab habis hujan, ujar Supeno. Pola terbakar itu membentuk lingkaran, bukan sembarang lingkaran, tapi spiral, mirip lambang dalam kitab kuno Jawa. Pak Supeno dan tim juga mencium aroma yang tidak wajar, seperti campuran logam meleleh, sisik terbakar, dan kemenyan yang belum padam.
Mereka tak menemukan longsoran, tak ada jejak jatuh, tapi lokasi itu membuat bulu kuduk berdiri. Setahun setelah peristiwa hilangnya ketiga pendaki, salah satu teman korban yang selamat membagikan sebuah buku kecil. Buku itu ditemukan tergeletak di pos 3. Tulisan di dalamnya masih terbaca jelas meski kertasnya lembab. Kami melihat ular api semalam. Panjang sekali. Menyala di antara pohon cemara. Kami coba tiru gambar dari buku ritual yang kami bawa. Bikin lingkaran batu, bakar kemenyan. Langit jadi merah. Suasana berubah. Kami pikir ini cuma eksperimen konyol. Tapi baru Klinting datang. Pak Supeno merinding membaca catatan itu. Ia sadar, pencarian itu bukan hanya tentang orang hilang, tapi tentang manusia yang mengganggu batas dunia gaib. Tahun 2019, seorang peneliti geofisika dari Jerman, Dr. Matthias Grunwald, datang ke Gunung Raung dengan membawa misi penelitian terhadap fenomena geotermal yang belum tercatat dalam data vulkanologi Indonesia. Bersama tim kecilnya, ia membawa seperangkat alat canggih, pemindai medan magnetik, kamera termal beresolusi tinggi, dan drone pemetaan topografi. Tujuannya adalah memetakan area yang secara historis jarang dijamah manusia, jalur tenggara yang terkenal angker itu. Setelah 2 hari menyusuri jalur yang bahkan tak terdapat di peta, mereka menemukan titik yang konon merupakan lokasi terakhir kemunculan para pendaki yang hilang tahun 2010. Di lokasi itu, Dr. Matthias mencatat sesuatu yang tak biasa. Suhu tanah di tempat itu secara konsisten 3-4 derajat Celcius lebih tinggi dari daerah sekitarnya, bahkan saat hujan turun dan cuaca sedang dingin. Namun temuan paling mengejutkan datang saat ia memindai area dengan kamera termal dari udara. Gambar yang muncul di layar memperlihatkan pola panas berbentuk spiral simetris dengan diameter sekitar 7 meter. Spiral itu bukan sembarang bentuk, dan jelas bukan hasil aktivitas alami seperti aliran lava atau gas fumarol. Ketika hasil ini ditunjukkan kepada penduduk lokal, reaksi mereka mengejutkan tim ilmuwan. Mbah Jahari, dukun sepuh yang telah tinggal di kaki gunung selama lebih dari 5 dekade, langsung mengenalinya. Itu bukan pola biasa. Itu lingkaran pemanggilan baru Klinting, ujarnya tegas sambil menunduk hormat pada gambar tersebut. Menurut Mbah Jahari, bentuk spiral itu identik dengan simbol yang terdapat dalam kitab tua, Serat Andaka Raung, sebuah manuskrip kuno yang memuat doa, mantra, dan tata cara pemanggilan makhluk penjaga kawah. Bagi masyarakat setempat, spiral itu adalah tanda bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib telah terbuka. Dr. Matthias, meskipun seorang ilmuwan rasional, mencatat hasil ini sebagai anomali medan panas tak terjelaskan dalam jurnal penelitiannya. Ia menolak memberikan kesimpulan spiritual, namun tidak bisa menampik bahwa bukti-bukti di lapangan menunjukkan sesuatu yang melampaui logika geofisika biasa. Tahun 2022, seorang pendaki muda bernama Jeffrey mencoba jalur tenggara sendirian untuk membuat vlog misteri. Ia dikenal suka memburu tempat angker demi konten. Video pertamanya menampilkan jejak tanah terbakar seperti sisik reptil. Tapi di video keduanya berjudul Malam di Jalur Terlarang, hanya ada 60 detik pertama. Setelah itu layar gelap. Suara desisan pelan terus mengisi durasi. Akun TikToknya lenyap. Temannya mengunggah DM terakhir. Gue lihat dia. Ular itu. Gede banget. Nyala merah. Dia ngeliat kamera gue. Bro. Mbah Jahari duduk bersila di beranda rumah panggung kayunya yang sudah tua, dikelilingi aroma dupa dan dedaunan kering yang terbakar perlahan. Dengan tatapan kosong ke arah Gunung Raung yang siluetnya samar di kejauhan, ia mulai bercerita dengan suara berat namun penuh keyakinan. Ritual itu bukan untuk main-main, ujarnya sambil meneguk teh hangat dari gelas kecil. Baru Klinting bukan makhluk yang bisa dipanggil hanya untuk uji nyali atau konten video. Kalau niatnya bukan untuk penjagaan atau persembahan suci, dia akan marah. Matanya menatap tajam ke arah kami. Kalau sudah dipanggil, harus ada tumbal. Itu hukum yang sudah ada sejak dulu. Kalau nggak ada yang disiapkan, dia akan ambil sendiri. Bisa orang, bisa jiwa, bisa keberuntungan hidupmu. Suasana mendadak hening.
Hanya suara dedaunan bergesekan dihembus angin malam. Ia menambahkan, banyak orang hilang bukan karena tersesat. Mereka terpanggil, karena mereka yang memanggil. Dan kadang mereka nggak tahu, bahwa mereka sedang membuka gerbang yang tak seharusnya. Dalam kisah turun-temurun yang dituturkan para tetua desa, Baru Kelinting digambarkan sebagai makhluk yang tak bisa dibandingkan dengan ular apapun di dunia nyata. Panjang, sekitar 20 meter, membentang seperti batang pohon raksasa. Sisik, menyala merah seperti bara api hidup, dan mengeluarkan panas saat mendekat. Mata, kuning menyala seperti cahaya lampu lalu lintas yang menembus kabut. Suara, desisan halus yang menyerupai suara logam yang mencair, menggema di udara tanpa arah jelas. Jejak, dimanapun ia melintas, tanah akan terbakar membentuk pola melingkar sempurna, dan rumput di sekitarnya hangus dalam radius tertentu. Makhluk ini tidak selalu tampak dalam bentuk fisik. Banyak yang mengatakan mereka hanya melihat pancaran cahaya atau asap panas yang melata. Tapi bagi yang benar-benar melihat wujudnya, biasanya mereka tak pernah sama lagi setelah itu. 3 pendaki hilang. Jejak tanah terbakar. Video yang menghilang. Anomali panas ilmiah. Semuanya membentuk satu kesimpulan. Baru Kelinting bukan sekadar cerita rakyat. Ia nyata dalam bentuk yang tak kita pahami. Dan Gunung Raung bukan hanya gunung. Ia adalah gerbang. Sebuah batas antara dunia yang kita lihat dan dunia yang tersembunyi. Jangan sentuh tanah yang hangus membentuk lingkaran. Kalau kamu menemukan itu, artinya kamu sudah dipanggil. Ucap Mbah Jahari. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah misteri selanjutnya dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.